Di sebuah desa kecil yang namanya jarang disebut orang, berdiri sebuah rumah tua bernomor 27. Rumah itu terlihat biasa, tidak angker, tidak rusak. Namun entah mengapa, setiap orang yang melewatinya selalu mempercepat langkah. Bukan karena takut melihat sesuatu, melainkan karena merasa sedang diperhatikan. Dan sejak 3 tahun terakhir, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Perempuan yang tinggal di sana bernama Saras. Ia seorang janda, masih muda, wajahnya bersih, tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk seorang perempuan yang kehilangan suami secara mendadak. Tidak ada luka duka di wajahnya. Tidak ada amarah, tidak ada ratapan. Seolah-olah kehilangan itu bukan sesuatu yang menyakitkan baginya. Hari pemakaman suaminya, desa dipenuhi tangisan. Ibu-ibu menangis, kerabat menunduk sedih. Doa dipanjatkan dengan suara gemetar. Namun Saras berdiri di sana, tanpa setetes air mata. Ia menatap liang kubur, lama, sangat lama. Dan ketika tanah terakhir ditaburkan, ia hanya berbalik dan pulang, tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu setelah itu, Saras membuka warung kecil di depan rumah nomor 27. Warung sederhana, kopi, rokok, mie instan. Awalnya, orang datang untuk belanja. Namun lama-kelamaan, yang datang bukan hanya untuk membeli. Mereka datang untuk duduk, untuk berbincang, dan untuk melihat Saras. Dan sejak itulah, hal-hal aneh mulai terjadi. Pria-pria yang terlalu sering ke warung itu perlahan berubah. Ada yang mendadak pendiam, ada yang menjauh dari keluarga. Ada yang kehilangan semangat hidup. Mereka tidak sakit, tidak gila, tidak kerasukan. Namun, mereka tidak lagi sama. Bisikan pun mulai terdengar. Jangan sering ke rumah Saras. Perempuan itu beda. Katanya, suaminya mati tidak wajar. Tidak ada yang berani bicara langsung. Semua hanya berani berbisik di belakang. Dan semakin lama, bisikan itu semakin hidup. Hingga suatu hari, datang seorang ustadz muda bernama Fikri. Ia dipindahkan ke desa itu untuk mengisi pengajian. Warga berharap kehadirannya membawa ketenangan. Namun saat pertama kali bertemu Saras, Fikri merasakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Tatapan Saras terlalu dalam. Dan ketika Saras tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Mas, kamu masih sering mimpi buruk tentang kejadian itu ya?" Fikri membeku. Tidak ada seorang pun di desa ini yang tahu masa lalunya. Saat itu, untuk pertama kalinya, Fikri merasa takut. Bukan pada rumor, bukan pada gosip, tapi pada Saras. Rasa takut itu membuat Fikri menyelidiki arsip lama desa. Dan apa yang ia temukan membuat tangannya gemetar. Nama suami Saras tercatat meninggal 2 kali. Tanggal berbeda, keterangan berbeda. Lebih anehnya, nama Saras tercatat sebagai anak hilang 20 tahun lalu. Dan fakta terakhir membuat Fikri terdiam lama. Rumah nomor 27 dulunya bukan rumah tinggal. Rumah itu adalah panti rehabilitasi kejiwaan, tempat orang-orang dirawat, dan beberapa tidak pernah kembali normal. Saras tumbuh di sana, dan sejak saat itu tak ada lagi yang bisa memastikan apakah Saras korban atau sesuatu yang lahir dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, datang seorang pria dari kota. Namanya Adrian.
Tenang, rasional, berbeda dari pria desa. Entah mengapa, Saras terlihat tertarik padanya. Hubungan mereka berkembang cepat, terlalu cepat, hingga kebenaran terungkap. Adrian bukan pria biasa. Ia wartawan investigasi. Ia datang ke desa ini untuk menyelidiki kematian suami Saras. Namun yang ia temukan jauh lebih mengerikan. Suami Saras tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dengan identitas baru. Ia adalah dokter di panti kejiwaan itu. Saat Adrian mengkonfrontasi Saras, ia tidak marah. Ia hanya berkata tenang. Dia memang belum mati, tapi dia juga bukan suamiku lagi. Saras tidak membunuh. Ia melakukan sesuatu yang lebih kejam. Ia menghancurkan jiwa, perlahan, dengan ingatan, dengan rasa bersalah, hingga pria itu memilih mati. Dan saat Adrian hendak menulis semuanya, Saras menatap dia dan berkata pelan, "Ayahmu, salah satu korban panti itu." Adrian terdiam. Ia pergi. Tidak ada berita, tidak ada pengungkapan. Rumah nomor 27 tetap berdiri. Warung kecil tetap buka. Dan Saras tetap hidup sendiri. Bukan sebagai janda yang kehilangan suami, melainkan sebagai perempuan yang kehilangan masa kecilnya. Dan di desa itu, orang akhirnya belajar satu hal. Yang paling berbahaya di dunia ini bukan orang yang marah, melainkan orang yang terlalu tenang.